Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi selamat datang kembali di kelas akuntansi biaya saya. Untuk ketua kelasnya, saya persilakan untuk memimpin doa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, saya presentasi dulu ya. Untuk Vina Aninda, Vina Hibatus, Kalia, Afrizal. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya ini. Oke, hari ini kita akan membahas proses costing ya. Minggu lalu kita bahas apa? Ada yang ingat? Ya, job order costing. Kalau minggu lalu itu kita bahas tentang job order costing. Sekarang kita membahas salah satu metode yang ada di perusahaan manufaktur, yaitu metode proses costing. Jadi sebentar. Proses costing. Muncul ya. Oh, kan sudah ayo dibuka dulu laptop. Nah, ini adalah materi untuk proses costing. Di proses costing ini salah satu metode yang ada di perusahaan manufaktur selain job order costing ya. Oke, ini ada pengertiannya, ada sistemnya itu bagaimana. Saya akan langsung jelaskan ke ini ya prosesnya. Jadi ada 3 aliran yang ada di proses costing. Yang pertama yaitu aliran produk berurutan, ada aliran produk paralel, dan yang terakhir ada aliran produk selektif. Oke, nah ini adalah contoh untuk aliran produk berurutan. Ini ada 3 departemen, dari departemen pemotongan, perakitan, dan pengemasan. Ini ada produk yang sudah selesai di produksi di departemen ini, nanti akan ditransfer ke departemen ini. Lalu kalau sudah selesai di sini akan ditransfer ke departemen terakhir. Nah, ini contohnya itu adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furniture. Nah, misalkan furniture itu kan butuh bahan-bahannya ini, misalkan di departemen pemotongan itu ada kayunya dipotong, terus dirakit menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Lalu setelah dirakit, dikemas sehingga nanti endingnya akan menjadi ke barang jadi. Oke, itu sekilas untuk aliran berurutan. Kalau aliran paralel ini lebih kompleks ya, lebih banyak departemennya. Oke, sekarang saya akan masuk ke contoh. Nah, ini ada contoh. American Share Company menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dengan 2 departemen pemrosesan, pemotongan dan perakitan. Ada 2 departemen ya. Ada bahan baku langsung yang digunakan selama Januari adalah 13.608 di departemen pemotongan dan 7.296 di departemen perakitan. Oke, jurnal untuk mencatatnya adalah, berarti kan ini ada 13.608 masuk ke departemen pemotongan. Berarti barang dalam proses pada departemen pemotongan ini ada 13.608, dan barang dalam proses untuk departemen perakitan ini berapa? 7.296, sehingga bahan baku yang dikeluarkan di kredit sebesar 20.904. Oke, ini adalah untuk contoh sederhana dari proses costing. Nah, proses costing itu bedanya dengan job order costing. Kalau job order costing itu kan produknya itu berupa beda-beda ya, heterogen. Kalau di sini, kalau di proses costing itu produknya itu sama, jadi seluruh produk yang diproduksi itu sama atau bersifat homogen. Jadi itu salah satu perbedaannya. Nanti juga ada perbedaannya dalam perhitungan harga pokok produksi. Rumusnya itu sama, cuma nanti yang dihitung beda. Maksudnya gini,
rumus harga pokok produksi ada yang masih ingat? Harga pokok produksi sama dengan BDP awal ditambah biaya produksi dikurangi BDP akhir. Itu ya untuk rumus. Apakah ada spidol di sini? Oke, saya tuliskan saja. Harga pokok produksi BDP awal plus biaya produksi min BDP akhir. Oke, kalau ini adalah untuk harga pokok produksi. Kalau untuk biaya produksi ini tadi dari apa aja? Kemarin apa aja? Ayo. Biaya bahan baku, BBB, BTKL, tenaga kerja langsung, dan syaratnya BOP, overhead pabrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya akan bertanya. Oke, saya mau bertanya ke Vina Aninda. Apa perbedaan produk di job order costing dan di proses costing? Apa? Kalau produk di job order costing itu berupa produk heterogen, sedangkan kalau di proses costing itu produknya homogen. Wah, betul sekali. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kembali ke Kalia. Oh, ini ya Kalia. Oke. Bagaimana jurnal yang digunakan untuk mencatat transfer barang dalam proses dari departemen pengemasan ke gudang menjadi barang jadi? Bagaimana? Jadi jurnal yang digunakan untuk mencatat transfer barang dalam proses dari departemen pengemasan ke gudang itu mendebit barang jadi kepada barang dalam proses. Oke, jawaban kalian betul, cuma saya tambahkan sedikit ya. Kalau kan ini soalnya tadi mentransfer BDP dari departemen pengemasan ke gudang. Nah, kalau kita mentransfer BDP itu berarti benar debitnya itu adalah barang jadi. Cuma kita harus paham juga BDP-nya tadi dari mana. BDP-nya kan tadi dari departemen pengemasan, berarti kreditnya itu harus dispesifikasikan. Kalau untuk proses costing yaitu BDP dari departemen pengemasan. Oke, pinter teman-teman ini. Iya. Oke, Afrizal, kok ngantuk? Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk, nggak boleh ngantuk. Oke, jangan ngantuk dan jangan main HP ya. Oke, ini saya ada video. Silakan teman-teman tonton. Singkat kok videonya, semoga nggak ngantuk ya. Kelihatan? Video tersebut menunjukkan perbedaan yang ada di job order costing dengan proses costing ya teman-teman. Oke, Bapak harap teman-teman sudah paham
terkait perbedaan yang ada di job order costing dan di proses costing ya. Oke, selanjutnya saya mau membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan materi hari ini. Oke, untuk Mbak Vina sama Mas Afrizal satu kelompok, Mbak Kaya sama Mbak Vina Aninda satu kelompok juga ya. Jadi silakan saling berhadapan untuk mendiskusikan. Untuk soalnya, silakan memposisikan diri dulu. Oke, untuk kelompoknya Mbak Vina Bibatus itu ada mendapatkan ini ya. Silakan dicatat. Oke, silakan dicatat. Silakan dicatat. Untuk tugasnya yaitu mencatat jurnal untuk jurnalnya aja ya, nggak usah nominalnya. Pembelian bahan baku kredit, pemakaian bahan baku, pemakaian biaya tenaga kerja, pembebanan BOP, transfer produk jadi, dan penjualan tunai menggunakan metode perpetual ya. Itu ditulis saja jurnalnya dan itu menggunakan metode job order costing ya kalau kelompok ini. Silakan untuk diskusi. Kalau untuk kelompoknya Mbak Kalia ini nanti mendapatkan ini ya jurnal. Silakan dicatat nanti jurnal untuk pembelian bahan baku secara kredit, pemakaian bahan baku ke departemen A, pemakaian biaya tenaga kerja ke departemen A, pembebanan BOP ke departemen A, lalu BDP dari departemen A masuk ke departemen B, lalu dari departemen B ditransfer ke produk jadi. Nah itu ya untuk kelompok ini menggunakan metode proses costing. Silakan saya beri waktu untuk berdiskusi. Oke, bagaimana Mbak kelompoknya, Mas? Masih nyari jurnalnya. Oke, jurnal yang kesulitan kira-kira yang bagaimana? Ya, itu apa? Penjualan tunai pakai metode perpetual atau transfer produk jadi? Nah, itu apa? Transfer produk jadi itu kan dari departemen A. Oh maaf, itu dari proses produksi kan itu bentuknya BDP kan, BDP. Lalu ditransfer ke produk jadi, berarti BDP-nya harus dinolkan dengan cara di apa? Di kredit dan di debitnya itu sebagai barang jadi. Oke. Makasih Pak. Oke. Dari kelompok ini apakah ada yang ingin ditanyakan kesulitan yang bagaimana? Yang terkait departemen A masuk ke departemen B. Oh, departemen A masuk ke departemen B. Jadi sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi itu kalau BDP-nya sama-sama yang departemen A itu di kredit dan yang departemen B di debit. Jadi tetap ada BDP, dua-duanya jurnalnya itu BDP, cuma BDP departemen A nanti di kredit, yang BDP departemen B di debit. Seperti itu ya, paham? Oke. Hari ini sudah selesai untuk kelas akuntansi biayanya. Alhamdulillah teman-teman semoga paham dengan apa yang saya jelaskan terkait perbedaannya, produknya, jurnal-jurnalnya dari departemen A ke departemen B itu harus dirinci dan sebagainya. Oke, minggu depan akan ada kuis untuk materi proses costing. Jadi teman-teman persiapkan untuk belajar di rumah dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri kelas saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa agar semuanya pembelajaran hari ini bisa menjadi berkah. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, akhirnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk keaktifannya semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.